hari ini? Alhamdulillah baik. Ini kita nih ada 26 orang seharusnya. Mana yang lainnya? Tidak punya. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi bisa kalian baca pada layar yang Ibu tampilkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat struktur cerpen terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di sini memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, dan peristiwa awal cerita. Selain itu, bagian ini juga memperkenalkan tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Nah, yang kedua, rangkaian peristiwa. Bagian ini berisi kejadian-kejadian yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi suatu rangkaian peristiwa. Yang ketiga, berisi konflik atau komplikasi. Nah, bagian ini berisi konflik yang mencapai klimaks dan menuju pada solusi pemecahan konflik tersebut. Nah, yang keempat, bagian ini berisi solusi atau pemecahan masalah berdasarkan konflik yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas unsur kebahasaan cerpen. Yang pertama yaitu penggunaan uraian deskriptif. Uraian deskriptif digunakan dalam cerpen untuk menjelaskan secara rinci unsur-unsur pembangunnya, deskripsi mengenai tokoh dalam cerita, suasana dalam cerita, tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita, dan deskripsi unsur-unsur pembangun yang perlu disampaikan secara rinci agar timbul pengimajian di benak pembaca. Selanjutnya yaitu penggunaan dialog. Penggunaan dialog bertujuan untuk memaparkan rangkaian peristiwa dalam cerita oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Dialog menggunakan kalimat langsung dalam memaparkan cerita. Nah, unsur kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan majas. Majas-majasnya bisa kalian baca di PowerPoint yang Ibu sampaikan. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata atau kalimat yang ekspresif. Penggunaan kata atau kalimat yang ekspresif bertujuan agar cerpen dapat disampaikan secara ekspresif, emotif, dan bermakna kuat. Lihat, Anda dapat mengganti nama tokohnya. Anda harus menentukan tokoh utama dalam cerpen yang Anda buat. Jangan lupa, Anda juga harus menentukan watak dan bentuk fisik dari tokoh-tokoh yang Anda ciptakan. Nah, misalnya tadi kan tokohnya Reza kan, bisa saja Reza. Nah, yang kelima, menentukan sudut pandang. Sudut pandang ini tahap adalah sudut pandang yang akan Anda gunakan harus sesuai dengan cara Anda menceritakan tokoh. Sudut pandang persona ketiga bisa menggunakan kata ya. Tapi kalau kalian mau menceritakannya sebagai yang keenam, menentukan alur. Nah, alurnya di sini apa? Untuk mempermudah menuliskan cerita dalam cerpen, Anda harus menentukan alur. Anda akan menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Nah, alur apa yang ingin digunakan? Alur maju ada aja deh, Bu. Nah, itu terserah kalian. Selanjutnya, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan yang disusun harus berkaitan dengan tema. Nah, kerangka karangan dapat disusun berdasarkan struktur cerpen. Struktur cerpen ada berapa tadi? Ada 4, yaitu. Nah, tahap yang ke-8, kalian menulis cerpen. Nah, tahap yang terakhir yaitu menentukan judul. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Ya, ada, Bu. Oke. Nah, untuk memahami lebih lanjut materi yang saya berikan hari ini, kalian bisa mengeklik tautan yang ada pada
PowerPoint Ibu ya. Untuk selanjutnya tuh kalian buka Classroom. Oke. Nah, ini Classroom Bahasa Indonesia kelas 9A, B, C, dan D. Tugasnya bisa dilihat di tugas kelas. Nah, karena fokus pada membuat cerpen. Kalian buka di Google Classroom, tugasnya apa? Membuat cerpen berdasarkan LKPD yang udah Ibu berikan. Materinya ada di sini ya. Pada keterampilan, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berkomunikasi melalui WA. Bu, berarti ini pakai Google Classroom kah, Bu? Oke, kita komunikasinya via WA, nanti Ibu ya tugasnya di Google Classroom ada saya berikan di situ. Baiklah anak-anak, lihat diskusi kalian itu sudah bagus di Google di WA. Nah, untuk selanjutnya saya minta Reza ini kira-kira simpulkan. Suara saya terdengar? Iya, Bu. Oke. Feli, apa nih tadi kita mempelajari tentang langkah-langkah membuat cerpen. Tadi apa yang kita pelajari? Baiklah, terima kasih atas sayangnya anak-anak, diskusi sangat alot, sangat baik. Nah, untuk selanjutnya kalian refleksi mengenai apa yang pertama, apa yang pelajari hari ini, apa yang kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, dan yang terakhir bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran jarak jauh ini berlangsung. Karena perasaan kalian, oh saya bahagia, oh perasaan saya tidak suka, Bu. Nah, itu kalian tulis atas lembar, hasilnya kalian kirimkan via web. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai teks tanggapan. Jadi nanti di rumah kalian sekarang ini kalian buka ya materi tentang teks tanggapan. Oke. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan pelajaran sampai di sini pelajaran kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak, kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Makasih ya atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.